Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 686-690. Selamat bersantai. Bab 686. Setelah memasuki taman pesilat setengah dewa yang terlupakan, wujud keberadaan hidup, tubuh, dan jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkatan yang benar-benar baru dan ia merasa jauh lebih mudah untuk menghadapi tekanan alam mimpi kuno dibandingkan dengan sebelumnya. Jika aku hanya berdiam diri saja, aku bisa tinggal di sini selama 1 atau 2 hari tanpa masalah. Zhao Feng perlahan berjalan maju dan mengamati semuanya dengan hati-hati dengan menggunakan mata spiritual dewanya. Terakhir kali berada di sini, dia bertemu dengan seekor burung purba yang bahkan lebih kuat dari Raja Alam Dewa Kekosongan. Sulit membayangkan seberapa kuatnya hewan buas yang lebih besar lagi. Itu sebabnya Zhao Feng sangat berhati-hati dan waspada. Tap, 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 langkah kaki Zhao Feng stabil dan solid. Jika merasa lelah, dia akan duduk dan beristirahat. Menghirup aura alam mimpi kuno membersihkan tubuh, kekuatan garis keturunan dewa kuno dan bahkan jiwa Zhao Feng. Namun saat ini efeknya menjadi jauh lebih lemah. Lagi pula, wujud keberadaan hidup dan jiwa Zhao Feng sekarang telah mencapai level Raja Alam Dewa Kekosongan. Jauh di depannya ada sebidang tanah berumput. Di sebelah tanah berumput ada aliran sungai kecil. Tanah berumput itu adalah tujuan pertama Zhao Feng. Aku akan mencoba mencapai tanah rerumputan itu dulu. Zhao Feng memperkirakan akan membutuhkan sekitar 1000 langkah untuk bisa mencapainya. Setengah tahun yang lalu, 1000 langkah akan sulit bagi Zhao Feng. Pada saat itu, akan sudah cukup bagus jika dia bisa mengambil 10 atau 20 langkah. Namun saat ini setelah jiwa dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan kesesuaiannya dengan alam mimpi kuno telah meningkat, dia bisa berjalan beberapa ratus langkah tanpa masalah apapun. 10 langkah, 100 langkah, 150 langkah. Zhao Feng sangat berhati-hati. Tiba-tiba, Zhao Feng melihat sebuah titik hitam melintas di langit. Apakah itu seekor burung pipit? Zhao Feng terdiam sebentar. Aura burung pipit itu tidak sekuat burung sebelumnya, tetapi telah mencapai tingkatan Panglima Penguasa. Pada saat ini, Zhao Feng benar-benar tegang. Namun burung pipit itu tidak peduli dengan kehadiran Zhao Feng dan hanya terbang melewatinya begitu saja. Sepertinya alam mimpi kuno mirip dengan kenyataan, tidak semua makhluk memiliki kemampuan untuk menyerang tanpa alasan yang jelas. Zhao Feng menghela nafas lega dan mulai berjalan sedikit lebih cepat. Mata spiritual dewanya mulai memperhatikan beberapa makhluk yang lebih kecil seperti semut dan serangga. Aura semua makhluk ini sangat kuat dan yang terlemah sebanding dengan tingkat penguasa alam inti asal. Bahkan makhluk yang terlemah di alam mimpi kuno saja sudah begitu kuat bahkan tanpa level pelatihan, hati Zhao Feng bergetar. Tentu saja, meskipun makhluk ini tidak sekuat Zhao Feng, mereka tidak ditekan oleh aura alam mimpi kuno karena semuanya adalah penduduk asli di sini. Pikiran Zhao Feng berputar-putar dengan rasa ingin tahu. Dunia macam apa alam mimpi kuno ini? Jika ini hanya di alam mimpi, mengapa kerusakan juga terjadi pada kenyataan? Jika hanya kesadarannya yang masuk ke sini, mengapa aura di sini juga bermanfaat bagi tubuh aslinya? Zhao Feng memiliki firasat bahwa jika dia mati di sini, dia juga akan mati di dunia nyata. Alam mimpi kuno terlalu aneh. Hubungan rahasia macam apa yang dimilikinya dengan mata spiritual dewanya? Zhao Feng tidak memiliki jawabannya. Saat ini aku seharusnya tidak perlu khawatir tentang semua itu. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Zhao Feng menarik kembali pikirannya. Jika hanya gumpalan aura dari alam mimpi kuno saja sudah sangat berguna, lalu bagaimana dengan hal-hal lain di dalam sini? Mari kita lihat apakah aku dapat menemukan beberapa jenis buah atau yang lainnya. Zhao Feng berpikir keras ketika mata spiritual dewanya mulai melihat sekelilingnya. Buah-buahan hanya akan ditemukan di dalam hutan. Tetapi bentang alam hutan tersebut pasti sangat kompleks dan Zhao Feng mungkin menghadapi serangan dari beberapa makhluk yang kuat. Pertama-tama, aku akan pergi ke aliran sungai kecil itu dulu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menatap aliran sungai di sisi lain tanah rerumputan tersebut. Apakah air di sini akan berbeda? Saat memikirkan hal itu, jantung Zhao Feng pun berdebar-debar. Namun, untuk mencapai sungai tersebut, pertama-tama dia harus mencapai tanah rerumputannya yang jaraknya hampir 1000 langkah jauhnya. 200 langkah, 300 langkah. Tingkat tarikan nafas Zhao Feng meningkat setelah beberapa ratus langkah. Aku akan istirahat sebentar dulu. Zhao Feng tidak terburu-buru jadi dia pun segera duduk.
Dia masih memiliki 7 atau 800 langkah lagi untuk pergi dan jarak dari tanah rerumputan ke sungai setidaknya 10 kali lebih banyak. Energi Zhao Feng pun mulai pulih. Tepat pada saat ini, Zhao Feng mendengar suara aneh dan melompat ketakutan saat melihat apa yang berada di sebelah kirinya. Seekor ular warna-warni sepanjang sekitar 1 meter perlahan merayap melewatinya. Ular, Zhao Feng tercekat dan langsung menjadi waspada. Jika hanya gumpalan aura dalam alam mimpi kuno begitu kuat, maka makhluk asli di sini pasti tidak akan sesederhana yang terlihat, terutama seekor ular. Seolah merasakan aura yang aneh, ular warna-warni itu tiba-tiba menjadi tegang dan menatap dingin ke arah Zhao Feng. Keduanya hanya berjarak 10 meter dan Zhao Feng bisa merasakan sedikit bahaya dari ular itu karena mereka saling bertatapan. Aura ular ini lebih kuat dari burung pipit tetapi lebih lemah dari burung pertama yang pernah kulihat, pikir Zhao Feng. Weng, petir angin merah kehancuran yang setebal jarum mulai terbentuk di telapak tangan Zhao Feng. Kekuatannya telah banyak dibatasi di alam mimpi kuno ini dan Zhao Feng menebak bahwa petir angin merah kehancuran akan langsung memudar setelah meninggalkan tubuhnya. Tidak. Aku butuh sebuah senjata. Pedang level bumi segera muncul di tangan Zhao Feng. Saat ini bagi Zhao Feng senjata level bumi yang biasa tidak lagi bernilai. Kekayaannya sebanding dengan setidaknya pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan dan tidak bisa diukur dengan standar normal. Pedang level buminya memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan sangat tajam. Dengan pedang itu, Zhao Feng merasa jauh lebih percaya diri dan tidak perlu khawatir harus menggunakan kepalan tinjunya untuk melawan ular yang tidak dikenal itu yang mungkin berbisa. Di saat yang sama, mata spiritual Dewa Zhao Feng mengunci sosok ular warna-warni tersebut. Kilatan cahaya dingin melesat di mata Zhao Feng, dan pedang level bumi di tangannya berkelip dengan cahaya merah saat menebas ke arah ular warna-warni tersebut. Reaksi ular itu tidak lambat. Ular itu langsung melompat ke udara dan berusaha menggigit Zhao Feng. Dalam hal kecepatan dan kelincahannya, ular itu jelas melampaui Zhao Feng. Bagaimanapun juga, itu adalah makhluk asli dari alam mimpi kuno, jadi tidak perlu berurusan dengan tekanan di alam ini. Keuntungan bagi Zhao Feng adalah ia telah menyerang lebih dulu dan mata spiritual dewanya dapat melihat bagaimana ular itu bergerak. Oleh karena itu, meskipun Zhao Feng sedikit lebih lambat dan kurang gesit, pedang level buminya masih bisa bergerak menebas ke kepala ular warna-warni. Ding! Sebuah suara aneh datang dari pedang itu saat hentakan mundur yang kuat menyebabkan tubuh Zhao Feng goyah. Di saat yang sama, ular itu mendesis dan bergerak mundur. Di kepalanya ada tanda terbakar yang samar. Tubuh yang kuat, Zhao Feng telah menebaskan pedangnya sekuat tenaga karena dimensi ini menolak kehadirannya dan memaksanya untuk menggunakan lebih banyak kekuatannya. Ular warna-warni itu menyerang ke arah Zhao Feng, yang menggunakan mata spiritual dewanya untuk mengunci ular tersebut saat cahaya berwarna merah terbentuk di sekitar pedangnya. Boom! Pedang itu menusuk di udara ke arah ular tersebut dan masuk ke dalam mulutnya. Zhao Feng sedikit bergetar, tetapi pedangnya memasuki mulut ular dan terus masuk hingga ke organ-organnya, tempat di mana petir angin merah kehancuran Zhao Feng mulai membakar. Ular itu berjuang mati-matian. Di alam mimpi kuno, kekuatan Zhao Feng sangat terbatas, dan kekuatannya tidak cukup untuk langsung membunuh ular tersebut. Mata api merah kehancuran. Dengan pikirannya, Zhao Feng mengirim api transparan seukuran jempol berwarna merah ke arah kepala ular warna-warni tersebut di mana serangan itu langsung meledak. Ular takut pada api dan mata api Zhao Feng bisa membakar dimensi batin dan fisik. Beberapa tarikan nafas kemudian, ular itu berhenti berjuang ketika separuh tubuhnya terbakar. Zhao Feng berjalan mendekatinya dan memadamkan apinya. Ia lalu mengambil tubuh ular yang terbakar tersebut. Siapa yang tahu seperti apa efek daging ular ini? Gumam Zhao Feng. Tubuh ular ini sangat kuat dan telah berada di alam mimpi kuno sejak lahir. Tubuhnya pasti tidak biasa. Dengan pikirannya, Zhao Feng pun menghilang dari alam mimpi kuno. Saat kembali ke kenyataan, kucing kecil duduk di tubuhnya dan menyerap aura alam mimpi kuno yang tersisa. Meo-meo. Kucing kecil memandangi daging ular yang setengah terbakar itu dengan ekspresi kegembiraan dan kelaparan. Kunyun kecil, Zhao Feng tidak memberikan daging ular itu kepada kucing kecil dan malah memanggil anak pesilat setengah dewa. Anak pesilat setengah dewa masih seukuran anak berumur 2 atau 3 tahun dan dia masih ditutupi oleh cahaya keemasan yang samar. Zhao Feng tahu bahwa pesilat setengah dewa Kunyun adalah seorang pesilat yang melatih kekuatan tubuhnya. Jika tidak, mayat aslinya tidak akan bisa bertahan begitu lama. Daging ular macam apa itu? Anak pesilat setengah dewa menatap daging yang setengah terbakar dan merasakan aura yang tidak biasa datang darinya.
Ini untukmu. Zhao Feng menyerahkan daging ular kepada pesilat setengah dewa Kun Yun dan memerintahkannya untuk memakannya di depan mereka. Meskipun anak pesilat setengah dewa tampak berusia 2 atau 3 tahun, kekuatan tubuhnya sudah lebih kuat dari ketua divisi Yougu. Ayo kita coba. Anak pesilat setengah dewa tidak berani melawan Zhao Feng meskipun tahu dia akan diperlakukan seperti tikus percobaan. Di sisi lain, kucing kecil menatap dengan iri pada daging ular tersebut. Anak pesilat setengah dewa meliriknya dengan puas, lalu mengeluarkan belati tajam dan mengiris daging ular tersebut. Ini sangat alot. Alis anak pesilat setengah dewa itu berkerut. Ia hanya bisa memotong daging ular itu setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Anak pesilat setengah dewa kemudian mengambil sepotong dagingnya dan memanggangnya dengan api dantiannya dan menggigitnya dengan hati-hati. Ketika daging ular memasuki perutnya, ekspresi anak pesilat setengah dewa langsung berubah drastis. Dia langsung duduk dan mengedarkan yuan sejatinya. Aura asli langit dan bumi yang terkandung dalam daging ular ini bahkan lebih kuat dari esensi darah jantung paus lautan tanpa batas. Anak pesilat setengah dewa sangat gembira. Hanya satu gigitan daging ular itu telah meningkatkan yuan sejati, darah, dan tubuhnya. Meo-meo, kucing kecil itu tidak bisa menahannya lagi dan langsung melompat ke arah daging ular tersebut. Ini milikku. Anak yang pesilat setengah dewa meraung dengan marah dan bertarung dengan kucing kecil pencuri untuk mendapatkan sisa daging ular tersebut. Pada akhirnya, kucing kecil lebih unggul dan mendapatkan 2/3 bagian dari daging ularnya. Anak pesilat setengah dewa memiliki beberapa tanda cakaran kucing di wajahnya, tetapi dia tidak peduli soal itu saat memakan daging ular yang tersisa. Zhao Feng menatap si pesilat setengah dewa dan kucing kecil dengan ekspresi wajah yang aneh. Tuan, dari mana kau mendapatkan daging ular ini? Apakah masih ada lagi? Anak pesilat setengah dewa itu menjilat bibirnya. Dia menyadari bahwa aura di dalam daging ular tersebut telah meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan garis keturunan pesilat setengah dewanya. Meo-meo, mata hitam kucing kecil berputar-putar dan juga menunjukkan ekspresi yang patuh. Zhao Feng pertama kali membuat anak pesilat setengah dewa makan daging ular dan menggunakannya sebagai tikus percobaan. Namun, daging ular dari alam mimpi kuno mengandung sumber aura langit dan bumi yang bisa membantu memperkuat tubuh seseorang. Zhao Feng mengambil sepotong daging untuk dirinya sendiri dan mencicipinya. Daging ular itu memiliki efek yang lebih kuat daripada esensi darah jantung paus lautan tanpa batas dan aura alam mimpi kuno yang terkandung di dalamnya juga sangat tebal. Tubuhku telah menyerap terlalu banyak aura alam mimpi kuno dan sudah menggunakan esensi darah jantung, rumput sisik ungu, darah pesilat setengah dewa, dan yang lainnya. Daging ular ini tidak terlalu efektif bagiku. Zhao Feng lalu mengedarkan yuan sejatinya untuk mencerna esensi yang terkandung di dalam daging ular tersebut. Meskipun nilai daging ular itu cukup tinggi, namun daging itu juga memiliki kelemahan. Pertama, efeknya tidak terlalu kuat untuk seseorang yang wujud keberadaan hidupnya telah mencapai tahapan alam dewa kekosongan. Kedua, daging ular itu sangat alot dan sulit dicerna. Siapapun di bawah tahapan alam inti asal bahkan mungkin tidak dapat mencernanya sama sekali. Namun anak pesilat setengah dewa dan kucing kecil tidak dapat diukur dengan standar normal. Mereka bisa menyerap efek daging ular tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Tuan, daging ular ini dapat dibuat pil esensi darah spiritual, yang dapat memungkinkan mereka yang berada di bawah tahapan alam roh sejati untuk menyerapnya dengan mudah. Anak pesilat setengah dewa memberikan sarannya. Beberapa sumber daya yang sulit dicerna dapat dibuat menjadi pil dan sebagai seseorang pesilat setengah dewa di masa jayanya, anak berkulit emas itu tahu cara membuat pil. Jenis daging ular ini hanya bisa ditemukan karena keberuntungan saja. Zhao Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengungkapkan rahasia alam mimpi kuno. Itu adalah tempat di mana dia bisa menambang sumber daya pelatihan dan harta karun yang berharga. Anak pesilat setengah dewa pun merasa kecewa. Jika dia memiliki banyak daging ular tersebut, wujud keberadaan hidup dan kekuatan garis keturunannya akan dapat pulih dengan cepat. Meo-meo, kucing kecil itu menatap Zhao Feng dengan curiga tetapi tidak mengeluarkan suara yang aneh. Kucing kecil sepertinya bisa merasakan aura ular itu terasa sangat akrab. Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia masih berhati-hati terhadap anak pesilat setengah dewa. Tuan, sebuah suara terdengar dari dalam mutiara 10.000 hantu. Itu adalah suara ketua divisi Yougu. Setelah meninggalkan taman pesilat setengah dewa yang terlupakan, Zhao Feng telah mengumpulkan banyak sumber daya pelatihan dan harta karun dan memberikannya kepada ketua divisi Yougu. Saat ini ketua divisi Yougu telah mencapai level alam inti asal besar. Selain itu,
Zhao Feng juga telah memberikan kendali atas hantu zombie terkutuk termasuk rangka emas di tingkat Panglima Penguasa. Hantu zombie terkutuk tidak bisa benar-benar mengancam para Raja Alam Dewa Kekosongan, jadi saat ini para hantu zombie itu tidak berguna bagi Zhao Feng. Namun tentu saja setelah menyerap hampir 100 esensi kekuatan dari penguasa alam inti asal, kekuatan struktur kutukannya telah meningkat drastis dan hampir tak tertandingi terhadap siapapun di bawah tahapan alam Dewa Kekosongan. Tuan, setelah hantu zombie ini menyerap aura misterius itu, potensi mereka telah meningkat drastis dan beberapa bahkan telah memiliki kekuatan penguasa alam inti asal, lapor Ketua Divisi Yougu. Oh, Zhao Feng terkejut. Ketika berada di Istana Spiritual Lautan Hampa Segel Abadi, dia memang menaruh sedikit aura alam mimpi kuno ke dalam masing-masing hantu zombie terkutuknya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa di antaranya saat ini akan memiliki kekuatan setingkat penguasa alam inti asal. Banyak faktor yang terlibat. Pertama, hantu zombie terkutuk itu sudah menyerap sejumlah besar esensi darah hewan buas. Kedua, aura alam mimpi kuno dan mutiara 10.000 hantu juga ikut membantu meningkatkan kekuatannya. Apa kau punya ide? Tanya Zhao Feng. Tuan, jika kau mau mengerahkan lebih banyak sumber daya dan menambahkan lebih banyak aura misterius itu, aku percaya bahwa semua hantu zombie terkutuk ini bisa menjadi penguasa alam inti asal. Pada saat itu, kutukannya bahkan akan dapat mengancam Raja Alam Dewa Kekosongan, kata Ketua Divisi Yougu. Saat Zhao Feng menjadi lebih kuat, nilai Ketua Divisi Yougu semakin menurun. Ia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan semua nilainya dan 100 hantu zombie terkutuk adalah satu-satunya hal yang berharga bagi Ketua Divisi Yougu. Mendengar perkataannya, Zhao Feng mulai berpikir. Jika hantu zombie terkutuk semuanya menjadi penguasa alam inti asal dan kemudian melahap beberapa esensi darah pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan, kekuatan mereka pasti akan menjadi sangat mengejutkan. Sedangkan untuk sumber dayanya, mata Zhao Feng tiba-tiba mengerling. Dia mengingat alam mimpi kuno. Jika hantu zombie terkutuk bisa melahap hewan buas di dalam alam mimpi kuno, efisiensinya akan jauh lebih baik daripada membunuh penguasa alam inti asal yang biasa. Lagi pula, semua makhluk di dalam alam mimpi kuno memiliki aura kuno dan asli. Baiklah, aku akan menyerahkan detailnya kepadamu, Zhao Feng setuju. Pada awalnya, dia tidak terlalu tertarik pada hantu zombie terkutuk lagi. Namun karena dia memiliki alam mimpi kuno, akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng duduk dan sekali lagi memasukkan kesadarannya ke alam mimpi kuno. Di dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng muncul tepat di tempat di mana sebelumnya dia telah pergi. Masih ada bekas pertarungannya dengan ular di sana. Tujuannya masih di tanah rerumputan di depan sana dan Zhao Feng melihat ada sekelompok hewan kecil di sekitar rumput. Tentu saja, target selanjutnya adalah sungai kecilnya. Sebagai sumber air, aliran sungai itu seharusnya memiliki banyak hewan biasa dan hewan buas di sekitarnya. Dia juga bertanya-tanya seperti apa efek dari air itu sendiri. Bagaimanapun juga, air sangat penting bagi kehidupan. Zhao Feng tetap berhati-hati di sepanjang perjalanan dan dia akan menghabisi serangga, ular, tikus, kelinci, dan yang lainnya di sepanjang jalan. Zhao Feng menyadari bahwa mata jiwa esnya melengkapi teknik api mata merah kehancurannya dengan sempurna. Mata jiwa es menurunkan kecepatan hewan-hewan kecil, dan meskipun tubuh fisik mereka kuat, ada perbedaan besar antara jiwa mereka dan Zhao Feng. Setelah menghabisi hewan-hewan tersebut, Zhao Feng akan melemparkan sebagian besar mayat-mayatnya ke dalam mutiara 10.000 hantu. Dia bisa menggunakan cincin artefak ruangnya di dalam alam mimpi kuno. Segala sesuatu yang terjadi di sini juga akan terjadi di dunia nyata. Setelah melahap daging dan darah hewan-hewan tersebut, hantu zombie terkutuknya menjadi lebih kuat. Pada hari pertama saja, beberapa hantu zombie terkutuk telah mencapai kekuatan di tahapan alam inti asal. Sekarang, semua hantu zombie terkutuk berada di tahapan setengah langkah dari alam inti asal atau penguasa alam inti asal yang sebenarnya. Hebat, Ketua Divisi Yougu di dalam mutiara 10.000 hantu tercengang. Kecepatan kekuatannya naik level terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, semua hantu zombie terkutuk akan menjadi penguasa alam inti asal hanya dalam waktu 10 hari saja. Pada saat itu, kekuatan struktur kutukan hantu zombie akan naik ke level yang benar-benar baru. Selain itu, daging dan darah hewan-hewan itu juga berguna bagi Ketua Divisi Yougu yang menggunakannya untuk memperkuat tulang-tulangnya. Pada hari ketiga, Zhao Feng berhasil mencapai tanah rerumputan. Sebagian besar waktunya selama 2 hari pertama digunakan untuk membunuh hewan-hewan kecil. Langkah kaki Zhao Feng mulai menjadi lebih cepat setelah mencapai tanah rerumputan. Sekarang,
Ayo kita pergi ke sungai. Zhao Feng saat ingin melihat seperti apa efek dari air di dalam alam mimpi kuno ini. Tetapi jarak dari tanah rerumputan ke sungai 10 kali lipat lebih jauh dari sebelumnya. Dalam perjalanan ke sungai, Zhao Feng bisa melangkah lebih cepat dan hanya akan membunuh hewan-hewan yang berada di dekatnya saja. Pada hari kelima Zhao Feng berada di alam mimpi kuno, lebih dari setengah hantu zombie terkutuknya telah menjadi penguasa alam inti asal. Ketua divisi Yougu pun gemetar saking gembiranya. Setelah targetnya tercapai, ia bahkan akan dapat mengancam Raja Alam Dewa Kekosongan dengan struktur kutukan hantu zombie tersebut. Pada hari ke-6, Zhao Feng mencapai tepian tanah rerumputan. Huala, aliran sungai dengan lebar belasan meter muncul di depannya. Aku akhirnya sampai di sini, Zhao Feng menghela nafas panjang. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menghabiskan sepanjang waktunya untuk tinggal di alam mimpi kuno dan kekuatan garis keturunan dewa kuno dan tubuhnya menjadi lebih kuat, meskipun efeknya tidak terlalu jelas. Setelah mencapai sungai, Zhao Feng menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Sebagai sumber air, kadang-kadang ada hewan yang lebih besar seperti serigala, rusa, dan yang lainnya di sekitar sungai, yang mungkin lebih sulit untuk dibunuh. Jika dia bertemu serigala, harimau, atau elang, akan ada banyak bahaya. Untungnya Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa, yang memungkinkannya untuk memperhatikan hewan-hewan berbahaya dari kejauhan. Aku akan mengambil airnya terlebih dahulu. Zhao Feng berjalan ke sungai dan tidak lupa untuk menggunakan mata spiritual dewanya untuk memeriksa airnya. Ini hanya aliran sungai kecil, jadi tidak akan ada hewan yang lebih besar seperti buaya. Zhao Feng mengeluarkan labu spiritual hijau dan mengisi beberapa bak air. Tepat pada saat itu, kekacauan tiba-tiba terjadi di dekat sungai tersebut. Beberapa rusa dan sapi yang saat ini sedang minum di sungai tiba-tiba berhamburan. Wow, longlongan serigala membuat hati orang-orang di dekatnya menjadi bergidik ngeri. Zhao Feng menoleh ke samping dan melihat lebih dari belasan serigala menyerbu dengan aura haus darahnya. Serigala-serigala itu berada di sini untuk minum dan membunuh hewan-hewan lain di dekatnya. Zhao Feng juga menjadi salah satu targetnya. Lari, dengan satu pikirannya, Zhao Feng pun menghilang dari alam mimpi kuno. Masing-masing serigala itu 10 kali lebih kuat daripada ular warna-warni yang ia temui sebelumnya dan mereka pandai dalam kerja tim. Kekuatan Zhao Feng dibatasi di alam mimpi kuno, jadi dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan jika berhadapan dengan gerombolan serigala tersebut. Di dalam ruangannya, Zhao Feng mengeluarkan labu spiritual hijau dan kucing kecil yang duduk di bahunya melihatnya dengan mata yang berkilauan. Zhao Feng tersenyum dan memberi kucing kecil air sebanyak 1 tong. Gluk-gluk, kucing kecil minum beberapa tegukan dengan ekspresi puas, lalu duduk kembali. Zhao Feng juga meminum air sungai tersebut dan merasakan aura tenang dan sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan garis keturunan es dan airnya mulai bergerak dan menyerap kekuatan misterius di dalam air tersebut. Air ini dapat menyembuhkan tubuh seseorang dan mudah diserap, Zhao Feng terkejut. Efek air sungai itu hampir sama dengan daging ular, tapi air jauh lebih mudah diserap. Zhao Feng lalu meminum banyak air sungai tersebut dan menyadari bahwa wujud keberadaan hidupnya dan bahkan kekuatan garis keturunan dewa kuno-nya menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat. Air dari alam mimpi kuno sebanding dengan beberapa cairan berharga dari alam semesta Fan, Zhao Feng sangat gembira. Jika dia meminum air ini untuk waktu yang lama, tubuh dan kekuatan garis keturunannya akan mendapatkan banyak manfaatnya. Zhao Feng memperkirakan bahwa seteguk air sungai ini bernilai 1/1000 dari setetes darah pesilat setengah dewa. Tentu saja, seiring berlalunya waktu, efeknya akan melemah. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tidak memasuki alam mimpi kuno lagi. Sebagai gantinya, selain minum air sungainya, dia tetap duduk dan fokus pada pemahaman dan menggerus kekuatan keinginan mata kematian dari dalam jiwanya. Beberapa hari kemudian, gelombang kuat kekuatan keinginan muncul dari kamar tempat Zhao Feng tinggal. Boom! Angin menderu-deru dan kilatan petir berderak di langit di atasnya dan membuat langit dan bumi di dekatnya berubah warna. Kelahiran kekuatan luar biasa yang baru ini tampaknya sengaja mencoba untuk menyembunyikan diri saat kekuatan itu menghilang dalam beberapa tarikan nafas. Namun meski demikian, kejadian itu telah menarik perhatian beberapa Raja Alam Dewa Kekosongan dari aliran suci mistik sejati. Akhirnya aku telah membentuk kekuatan keinginan Raja Alam Dewa Kekosongan yang sebenarnya. Zhao Feng menarik nafas panjang. Dia tidak perlu menggunakan setengah cangkir anggur Dewa Ilusi yang tersisa. Dia bisa membentuk kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongannya sendiri. Karena dia sudah memiliki dasar kekuatan pemahamannya serta jiwa yang kuat,
membentuk kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan yang lengkap tidak terlalu sulit baginya. Selain itu, Zhao Feng telah menggunakan anggur naga api, anggur petir awan dan sejumlah besar daging dan air dari alam mimpi kuno. Jadi, saat ini kristal intinya telah mencapai tahap akhir level alam inti asal besar. Setelah kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongannya terbentuk, setiap aspek kekuatan Zhao Feng telah mencapai batas maksimalnya. Akan sulit baginya untuk melakukan terobosan besar dalam waktu singkat. Berada di level pelatihan tahap akhir dari level alam inti asal besar juga sudah sangat luar biasa. Selain level pelatihannya, wujud keberadaan hidup, tubuh, dan jiwa Zhao Feng semuanya telah mencapai level seorang Raja Alam Dewa Kekosongan. Pada saat ini, setidaknya 10 indera ilahi menyapu seluruh area tempat Zhao Feng berada. Tidak peduli seberapa kerasnya Zhao Feng berusaha untuk menyembunyikannya, kelahiran kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan yang baru tidak dapat disembunyikan begitu saja. Semua pemilik indera ilahi hanya bisa menghela nafasnya. Seorang pemuda yang baru berumur 23 tahun dan memiliki pelatihan di level alam inti asal besar sudah dapat memahami kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Mukjizat seperti apa itu? Potensi yang ditampilkan Zhao Feng sudah melampaui Nan Gongsheng. Hanya Zhao Yufei, yang memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual yang bisa menekan Zhao Feng dalam hal kecepatan pelatihannya. Zhao Feng, kau meningkat dengan sangat cepat, tapi kami akan pergi dalam waktu 10 hari lagi. Suara Duan Muking terdengar. Kekuatan Zhao Feng sudah cukup untuk menantang Raja Alam Dewa Kekosongan. Namun untuk menghadapi pengejaran kematian, bahkan seorang Kaisar Alam Dewa Kekosongan pun mungkin tidak dapat bertahan hidup. 10 hari lagi, Zhao Feng mengangguk dengan serius. Hanya ada 10 hari perlindungan di Tanah Suci Beladiri Sejati yang tersisa. Tetapi itu bukan tujuan terakhirnya. Zona spiritual mimpi melayani Istana Langit Suci Kina. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Jalur pelatihan bela dirinya akan menjadi sangat jelas dan terus berlanjut setelah memastikan apakah Liu Qinxin masih hidup atau sudah mati. Zhao Feng secara resmi berhenti berlatih selama 10 hari terakhir. Dia terus menggerus kekuatan keinginan dari mata kematian di jiwanya. Keluarnya Zhao Feng dari pengasingan latihannya menarik perhatian banyak anggota klan. Pertarungannya dengan Lei Zhen telah membuat Zhao Feng terkenal dan memberinya gelar pesilat jenius nomor 1 yang mempelajari ilmu petir Dao. Zhao Feng meninggalkan puncak spiritual utama. Ini pertama kalinya dia meninggalkan wilayah klan setelah keluar dari Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan. Zhao Feng terbang menuju ke aliran Gunung Emas dan menggunakan indera ilahinya untuk menyapu seluruh tempat. Dia segera menemukan Patua Li, tetua berjubah biru di level Raja Alam Dewa Kekosongan, Li Yunya, Lulan Zishui, dan para pelaut lainnya. Zhao Feng, seru tetua berjubah biru saat merasakan indera ilahi di level Raja Alam Dewa Kekosongan milik Zhao Feng. Dia terkejut saat melihat Zhao Feng. Sudah berapa lama waktu berlalu? Bahkan belum 1 tahun, semut di matanya itu sekarang telah membentuk kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan yang lengkap. Perbedaan utama antara alam Dewa Kekosongan dan tahapan alam di bawahnya adalah jiwa dan kekuatan keinginan mereka. Kekuatan jiwa serta kekuatan keinginan milik Zhao Feng telah sepenuhnya berubah. Pintu untuk menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan telah terbuka lebar baginya. Zhao Feng hanya membutuhkan paling lama 1 atau 2 tahun untuk menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan. Beberapa saat kemudian, di aula samping aliran Gunung Emas, Zhao Feng, tetua berjubah biru, dan Patua Li duduk bersama dan mulai mengobrol. Zhao Feng sekarang menjadi pesilat jenius legendaris dan pesilat bintang yang bangkit di dalam Tanah Suci Beladiri Sejati. Dia telah menunjukkan cahayanya selama pesta penerimaan murid dan berhasil menyalin rencana beberapa ribu tahun yang lalu untuk menyerang kerajaan Putri Duyung dan mendapatkan air mata Putri Duyung dan anggur Dewa Ilusi. Setelah itu, Zhao Feng semakin terkenal. Pertarungan dengan Lei Zhen, dan potensinya untuk melampaui Kaisar Petir Angin telah mengejutkan seluruh Tanah Suci. Tetua berjubah biru dan Patua Li sama-sama mendesah berat dalam hati ketika mereka bertemu Zhao Feng lagi. Zhao Feng bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar, dia telah membentuk kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Beberapa saat kemudian, Patua Li membawa Zhao Feng untuk menemui Lulan Zishui, Li Yunya, dan teman-temannya. Zhao Feng, kami telah meminta beberapa master struktur pengaturan untuk memperkuat kapal lautan langit petir biru milikmu, ujar Patua Li sambil tersenyum. Meskipun Zhao Feng tinggal di puncak spiritual utama milik aliran suci mistik sejati, dia tetap berkomunikasi dengan Patua Li. Kapten, Li Yunya dan Lulan Zishui ingin berbicara, tetapi mereka terdiam.
Mata Zhao Feng mengamati mereka dan langsung tahu situasinya dengan sangat jelas. Setelah memasuki Tanah Suci, Lulan Zishui dan Li Yunya langsung diterima di aliran Gunung Emas, dan Lulan Zishui menjadi pesilat bintang yang sedang naik daun dari aliran Gunung Emas sementara Li Yunya menjadi pengawas. Keduanya telah berhasil menyatu ke dalam aliran Gunung Emas. 33 aliran 2 bintang dalam Tanah Suci Beladiri sejati semuanya berada di puncak 2 bintang yang jauh melampaui kekuatan aliran 2 bintang dari dunia luar. Seberapa tinggi kemuliaan menjadi salah satu anggota dari Tanah Suci. Kalian bisa memilih apakah akan tetap tinggal atau pergi. Aku tidak akan memaksamu, kata Zhao Feng dengan tenang. Tanpa banyak keraguan, Li Yunya memutuskan untuk tetap tinggal. Tinggal di Tanah Suci adalah impian yang menjadi kenyataan baginya dan dia sudah tidak bisa kembali ke aliran tempat ia berasal bahkan jika ingin melakukannya. Lulan Zishui melirik Zhao Feng dengan ekspresi yang campur aduk dan rasa bersalah. Pemuda berambut ungu di matanya itu telah menjadi sangat jauh baginya. Dia telah menyaksikan kebangkitannya. Pertama kali mereka bertemu, dia hanya seorang pemuda berambut biru yang acak-acakan. Baiklah, aku mengerti, Zhao Feng tidak terkejut dan juga tidak marah. Lulan Zishui terus menatap ke bawah dengan rasa bersalah. Dulu saat berada di Gunung Delapan Kesunyian, dia telah berjanji untuk menjadi pelaut di kapal Zhao Feng. Tetapi janji itu sekarang akan segera berakhir. Ketua Divisi Yougu, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi wakil kapten kapal, Zhao Feng dengan lembut mengayunkan tangannya. Sua, sosok kerangka ketua Divisi Yougu pun muncul. Tulangnya ditutupi dengan garis-garis emas gelap dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan melebihi Li Yunya. Apa? Hati Li Yunya melonjak tak percaya. Level pelatihan ketua Divisi Yougu tidak hanya telah mencapai tingkatan Panglima Penguasa, kekuatan tulangnya juga telah mencapai puncak Panglima Penguasa di level alam inti asal besar. Kemungkinan besar tidak banyak pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang bisa menjadi lawannya. Mengerti, Tuan? Ketua Divisi Yougu tertawa dengan ekspresi jahat ketika mengambil alih kapal lautan langit petir biru dan para pelaut lainnya. Ukuran kapal tidak menjadi lebih besar, tetapi aspek lainnya telah menjadi lebih kuat. Zhao Feng membayar harga yang sangat mahal sekali yang membuat Pak Tua Li sakit hati hanya dengan melihatnya saja. Ayo kita pergi, Zhao Feng mengambil kapal lautan langit petir biru dan kembali ke aliran suci mistik sejati. Sebelum dia pergi, Zhao Feng memberikan 2 cincin artefak ruang pada Pak Tua Li. Tolong berikan salah satu cincin ini kepada penguasa Istana Segel Abadi. Sedangkan yang satunya lagi untuk aliran Gunung Emas, yang dapat dibagi-bagikan oleh Pak Tua Li sesuka hatimu. Pak Tua Li mencengkeram 2 cincin artefak ruangnya dan menarik napas dengan dingin ketika indera ilahinya memasuki bagian dalam cincin artefak ruang tersebut. Jumlah harta yang terkandung dalam cincin artefak ruang milik penguasa Istana Segel Abadi saja bahkan sudah cukup untuk membuat mata seorang Raja Alam Dewa Kekosongan menjadi gelap mata. Adapun isi cincin artefak ruang untuk aliran Gunung Emas, jumlah hartanya lebih besar dari jumlah harta yang telah disimpan Pak Tua Li selama hidupnya. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikatakan Zhao Feng, ini hanya beberapa kompensasinya. Dia juga berhutang budi berupa sebuah bantuan kepada penguasa Istana Segel Abadi. Aku harus mengakui bahwa kalian berdua membuat keputusan yang salah, Pak Tua Li menghela nafas dengan lembut ketika matanya menatap Li Yunya dan Lulan Zishui. Li Yunya dan Lulan Zishui jelas bisa melihat jumlah harta yang menakjubkan yang ada di dalam cincin artefak ruang tersebut. Pak Tua Li adalah pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Li Yunya dan Lulan Zishui tidak akan menerima apapun. Dengan bantuan Zhao Feng, mereka telah berhasil memasuki Tanah Suci Beladiri Sejati, yang sudah merupakan hadiah terbesar bagi mereka. Setelah kembali ke puncak spiritual utama, Zhao Feng mengemasi barang-barangnya, sedangkan Ketua Divisi Yougu secara resmi mengambil alih kapal lautan langit petir biru. Zhao Feng membiarkan para pelautnya pergi dan memberi mereka hadiah. Tuan, beri aku waktu dan aku akan bisa mengubah kapal ini menjadi kapal hantu, ujar Ketua Divisi Yougu sambil tertawa. Setelah menjadi wakil kapten, ia membuat beberapa hantu zombie yang lebih pintar menjadi pelautnya. Setelah tinggal begitu lama di dalam mutiara 10.000 hantu, berbagai jenis zombie, roh kebencian, dan hantu lainnya telah terbentuk. Jika dia mau, Zhao Feng bahkan bisa menyusuri jalan di dunia persilatan sebagai kaisar 10.000 hantu dan membentuk pasukannya sendiri. Nantinya, sudah bukan mimpi lagi untuk bisa menghancurkan aliran atau klan dengan kekuatan 2 bintang. Namun, Zhao Feng tidak terlalu tertarik pada ilmu hantu zombie Dao. Inti kekuatan utamanya masih pada warisan petir angin dan teknik kekuaran garis keturunan jiwa.
Ide pemikiran itu akan lebih baik jika diserahkan kepada ketua divisi Yougu. Karena tenggat waktu 10 hari semakin dekat, Zhao Feng menyelesaikan semua masalahnya dan tidak melakukan apapun selama 5 hari terakhir. Dia lalu pergi mencari Nan Gongsheng dan berbicara dengannya. Tentu saja dia mencari Nan Gongsheng bukan untuk bertarung. Sebaliknya, ia ingin berbicara tentang teori di balik ilmu dimensi ruang Dao. Zhao Feng memahami teknik terbang sayap petir setelah mengamati dan menggabungkan bagian dari hukum dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Zhao Feng masih perlu menyempurnakannya, jadi dia ingin belajar langsung dari Nan Gongsheng sendiri. Nan Gongsheng tidak menolaknya, dia juga tertarik pada pemahaman Zhao Feng tentang hukum angin dan hukum petir. Dalam hal kecepatannya saja, bahkan Nan Gongsheng tidak bisa secepat Zhao Feng. Keduanya lalu berlatih tanding dan berdiskusi selama 2 atau 3 hari dan mereka berdua mendapatkan pemahamannya masing-masing. Zhao Feng belajar banyak saat memeriksa teknik dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Teknik sayap petir angin mengandung teknik dimensi ruang sayap petir yang lebih kuat, dan dapat melakukan perjalanan hingga ribuan kilometer dalam satu tarikan nafas, pikir Zhao Feng. Teknik terbang sayap petir lebih cocok untuk melarikan diri atau mengejar orang lain. Di masa lalu, Kaisar Petir Angin menggunakan teknik ini untuk melarikan diri dari pesilat di tingkatan penguasa suci. Setelah kembali ke tempat kediamannya, Zhao Feng lalu mengeluarkan si kucing kecil. Kucing kecil juga berspesialisasi dalam dimensi ruang jadi Zhao Feng ingin belajar darinya juga. Meo meo, dalam sekejap mata, kucing kecil menghilang lalu muncul di atas ruangan. Teknik dimensi ruangnya memiliki hubungan dengan ilmu pembunuhan Dao jadi teknik dan jurusnya biasanya tanpa suara sama sekali. Zhao Feng menyadari bahwa kucing kecil lebih mengandalkan kekuatan garis keturunannya dan hal itu melebihi parameter teknik dimensi ruang yang biasa. Namun meski demikian, Zhao Feng tetap bisa belajar dari kucing kecil. Setelah menggabungkan teknik milik Nan Gongsheng, kucing kecil, dan warisan petir angin, Zhao Feng mampu menyempurnakan lebih banyak tekniknya lagi. Jika ini berhasil, kecepatanku akan mencapai tingkatan yang benar-benar baru. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Selama 2 hari terakhir, dia menutup matanya dan menggabungkan berbagai teknik dan jurus yang telah ia pelajari. Sebuah rencana mulai terbentuk dalam benaknya, menggabungkan teknik dimensi ruang ke dalam sayap petir angin. Dengan begitu, dia akan bisa menembus dimensi ruang itu sendiri saat sedang terbang. Sayap petir angin sendiri seperti sayap burung yang telah mencapai kecepatan tercepatnya. Sebenarnya tidak ada cara lain untuk mendorong sayap itu sendiri menjadi lebih cepat. Namun jika dia bisa menggunakan teknik dimensi ruang dan mengecilkan jarak yang ditempuhnya hingga 1/10 atau 1/100 dari jarak yang sebenarnya, maka kecepatan keseluruhannya akan menjadi 10 kali atau bahkan lebih dari 100 kali lipat lebih cepat. Ini adalah level teoritis tertinggi dari teknik sayap petir angin kilatan dimensi ruang sayap petir. Teknik kilatan dimensi ruang sayap petir mulai terbentuk dalam pikiran Zhao Feng. Tentu saja saat ini, ia hanya melatih dasar kekuatannya yang paling dasar dari teknik tersebut yaitu kilatan angin sayap petir. Teknik kilatan angin sayap petir menyatukan esensi warisan petir angin ke dalam bentuk sayap petir anginnya. Dengan menggunakan kilatan angin sayap petir, Zhao Feng yakin bahwa kecepatannya bisa melampaui banyak raja alam dewa kekosongan. Waktu berlalu dengan cepat dan Zhao Feng menghabiskan 2 hari terakhirnya untuk memahami teknik sayap petir angin dan menggerus kekuatan keinginan mata kematian. 2 hari kemudian, Zhao Feng menghela nafas lega. Dia menyimpan kucing kecil dan anak pesilat setengah dewa lalu pergi ke tempat Kaisar Duanmu. Kemajuan anak pesilat setengah dewa itu mengejutkan, dia telah mencapai tahap akhir level alam inti asal besar meskipun Zhao Feng membatasi sumber daya pelatihannya. Di depan istana, bagus, semua orang sudah ada di sini, Duanmu King perlahan menganggukkan kepalanya. Di sebelahnya adalah Zhao Feng dan Zhao Yufei. Ketiganya telah menyelesaikan semua yang perlu mereka lakukan dan sekarang sedang menunggu lapisan teleportasi zona spiritual untuk dibuka. Ayo kita pergi. Dengan satu pemikirannya, kekuatan Kaisar Duanmu langsung menyelimuti tubuh Zhao Feng dan Zhao Yufei. Detik berikutnya, ketiganya telah menghilang dari puncak spiritual utama. Cepat sekali, Zhao Feng tertegun. Hanya dalam satu langkah, Duanmu King telah membawa mereka berdua dan menghilang dari wilayah aliran suci mistik sejati. Zhao Feng merasa seolah-olah dimensi ruang telah berubah. Kaisar di tahapan alam dewa kekosongan jauh melampaui raja yang biasa dalam hal pemahaman tentang dimensi ruang dan jiwa mereka berada di puncak kekuatannya. 1 atau 2 tarikan napas kemudian, Duanmu King dan 2 lainnya mendarat di puncak suci 10.000 kuno.
Puncak Suci 10.000 kuno adalah tempat yang netral dan ada banyak warisan di sini. Kenapa warisan-warisan ini? Zhao Feng sedikit terkejut. Mata Duan Muking mengamati tempat itu dan menjelaskan, beberapa leluhur ahli bela diri dari beberapa aliran dan klan dua bintang datang ke Puncak Suci 10.000 kuno untuk meninggalkan warisan mereka di sini untuk para junior mereka sebelum mereka mati. Zhao Feng mengerti. Dia samar-samar mendengar soal itu ketika pertama kali memasuki Tanah Suci. Tentu saja, warisan ini jauh lebih rendah daripada yang ada di dalam Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan, kata Duan Muking. Di seluruh Tanah Suci, tidak lebih dari 3 warisan yang memiliki tingkatan yang sama dengan yang ada di Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan. Mereka tidak peduli dengan warisan dari aliran dan klan dua bintang ini. Kaisar Duanmu memimpin jalan dan berjalan ke sebuah area dengan 8 tiang batu hijau tua. 8 tiang batu hijau itu masing-masing setinggi beberapa ratus meter dan ditutupi dengan ukiran-ukiran kuno. Sepertinya dimensi ruang itu sendiri bergelombang dan mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi tersesat ketika sedang mengamatinya. Tampak jelas bahwa tiang-tiang batu ini memiliki dasar hukum dimensi ruang. Kaisar Duanmu, sebuah suara terdengar dari struktur lapisan tersebut. Zhao Feng melihat dari dekat dan terkejut. Ada pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan di bagian atas setiap tiangnya. Selain itu, ada juga seorang tetua di pusat struktur lapisan tersebut yang merupakan pesilat di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. 1 kaisar dan 8 raja menjaga lapisan teleportasi zona spiritual. Terima kasih semuanya, Duan Muking tersenyum. Suaranya selembut angin. Kaisar yang lebih tua menganggukkan kepalanya dan Duan Muking mengeluarkan 32 batu kristal prima tingkat puncak yang ia letakkan di dalam 8 tiang batu tersebut. Lapisan teleportasi zona spiritual ini ada untuk mencegah diserang oleh kelompok kekuatan lain. Ada juga batu kristal prima dewa di tengah-tengah lapisan teleportasi zona spiritual. Duan Muking memberitahu Zhao Feng dan Zhao Yufei beberapa rahasia. Ada 3 zona suci zona spiritual di Lautan Chang, Tanah Suci Bela Diri Sejati, Tanah Suci Mimpi Melayang dan Tanah Suci 10.000 Hutan. Ketiga tanah suci ini terhubung oleh lapisan teleportasi zona spiritual. Tujuan Zhao Feng kira-kira ke arah yang sama dengan tujuan Duan Muking dan Zhao Yufei. Kita akan berpisah setelah mencapai zona spiritual mimpi melayang. Duan Muking dan yang lainnya berdiri di tengah-tengah struktur lapisan tersebut. Weng, 8 tiang batu hijau kuno melepaskan cahaya cemerlang berwarna putih keperakan yang menutupi seluruh area struktur lapisan tersebut. Tubuh Duan Muking, Zhao Feng, dan Zhao Yufei mulai memudar dan menghilang. Mereka telah pergi. Seorang raja di atas 1 tiang batu tiba-tiba mengeluarkan kepingnya dan mengirim pesan. Detik berikutnya, gelombang kekuatan keinginan kematian memancar di seluruh Tanah Suci Bela Diri Sejati dan membuat beberapa raja dan kaisar alam dewa kekosongan gemetar dengan gelisah. Aura kematian yang sangat kuat. Beberapa raja alam dewa kekosongan merasa hati mereka menjadi dingin. Beberapa tarikan napas kemudian, sosok pria tinggi yang mengenakan mahkota emas gelap muncul di udara di atas Puncak Suci 10.000 kuno. Mahkotanya memancarkan aura kuno yang redup. Sepasang matanya benar-benar hitam seperti jurang. Kaisar Kematian, seru beberapa kaisar dari generasi tua di Tanah Suci. Sejak kapan Kaisar Kematian datang ke Tanah Suci Bela Diri Sejati? Dia menyembunyikan dirinya rapat-rapat. Kekacauan pun pecah di dalam Tanah Suci. Kaisar Kematian adalah mimpi buruk banyak orang di Lautan Chang. Guru, Wen Luoan membungkuk hormat dan berdiri di sebelah Kaisar Kematian. Gadis bermata putih, 3 penguasa roh kematian, dan 20 hingga 30 penjaga kematian juga ada di sana. Kekuatan mereka sudah cukup untuk melenyapkan beberapa aliran dan klan 2 bintang dari dunia luar. Aku sudah bersembunyi di aliran suci 1000 kegelapan selama lebih dari sebulan. Kaisar Duanmu itu benar-benar pergi ke zona spiritual mimpi melayang, ya, gumam Kaisar Kematian. Suaranya sepertinya memiliki kemampuan untuk bersuara di dalam jiwa dan indera ilahi yang sedang mengamatinya pun menjadi bergidik ngeri dan jiwa mereka mulai merasa tidak nyaman. Kaisar Kematian berspesialisasi dalam ilmu jiwa kematian Dao dan bahkan indera ilahi pun bisa terluka hanya dengan bersentuhan dengannya. Beberapa saat kemudian, Kaisar Kematian tiba di lapisan teleportasi zona spiritual. Kaisar Kematian, Kaisar Tua dan 8 Raja Alam Dewa Kekosongan merasa seolah-olah tidak bisa mengendalikan hidup mereka sendiri. Masing-masing dari 8 raja tersebut merasakan aura yang menghancurkan dan mereka bahkan tidak berani melihat langsung ke arah Kaisar Kematian. Hanya Kaisar Tua yang menunjukkan tatapan waspada saat menatap Kaisar Kematian. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak seperguruan, kemana kita akan pergi kali ini?
Gadis kecil bermata putih itu bertanya dengan pertanyaan yang sedikit bodoh sambil tertawa. Kau akan segera tahu, Wen Luoan mengeluarkan 32 batu kristal primal tingkat puncak dari Kaisar Kematian yang kemudian ia tempatkan di 8 tiang batu tersebut. Aura kematian dan Kaisar Kematian segera memudar saat lapisan teleportasi itu mulai aktif. Asteris 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 asteris. Di tempat lain di lautan tanpa batas, di tempat yang setara dengan tanah suci beladiri sejati tetapi letaknya sangat jauh. Tanah suci mimpi melayang. Zhao Feng berdiri di atas struktur lapisan yang serupa dan melihat sekelilingnya. Tanah suci ini memiliki awan warna-warni yang menerawang dan berarak di udara. Lebarnya setidaknya 100 km. 8 awan warna-warni itu tampaknya seperti memiliki wujud asli dan memiliki aliran 2 bintang di atasnya. Tanah suci mimpi melayang hanya memiliki satu aliran super 3 bintang dan puluhan aliran dan klan 2 bintang. Namun kekuatan aliran suci mimpi surgawi sebenarnya sedikit lebih besar daripada kombinasi aliran suci mistik sejati dan aliran suci 1000 kegelapan, ucap Duan Muking saat ia mengeluarkan kepingannya begitu tiba di sana. Dia adalah tetua kehormatan dari sebuah aliran 2 bintang di tanah suci mimpi melayang. Duan Muking dan Zhao Yufei masih perlu menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual lagi setelah tiba di tanah suci mimpi melayang untuk pergi ke zona benua terdekat. Itu artinya Duan Muking dan Zhao Yufei akan meninggalkan lautan Chang dan pergi ke lautan selatan. Kakak Zhao Feng, kita akan berpisah di sini. Mungkin lain kali saat kita bertemu, kita akan memiliki identitas yang berbeda, status yang berbeda, dan bahkan mungkin jalan yang berbeda. Zhao Yufei menggigit bibirnya dan memaksakan senyumannya. Pada saat ini, Zhao Feng dan Zhao Yufei berdiri di dua lapisan teleportasi zona spiritual yang berbeda. Sebelum Zhao Feng bisa mengatakan apa-apa, Zhao Yufei sudah berbalik dan air mata mulai menggenang di matanya yang sedikit merah. Jalan yang berbeda, Yufei, gumam Zhao Feng dan hatinya yang biasanya tenang tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa sakit itu mirip dengan pengalaman yang ia rasakan dari air mata Putri Duyung. Seolah-olah dia juga jatuh ke dalam emosi Putri Duyung yang indah dan juga sedih. Zhao Yufei tampak sangat lemah dan kesepian di matanya. Zhao Feng menatap sosok yang dikenalnya dan tiba-tiba merasakan dorongan untuk mendekati dan memeluknya dengan erat. Meo meo, kucing kecil melompat ke bahu Zhao Feng dan segera melemparkan beberapa koin perunggunya ke udara. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa batu kristal primanya. Sebelum pergi, Zhao Feng menukarkan beberapa sumber daya dan harta karunnya dalam jumlah besar untuk beberapa batu kristal prima tingkat puncak. Meo, kucing kecil dengan cepat menempatkan 8 batu kristal prima tingkat puncak itu ke dalam struktur lapisan teleportasinya. Weng, area di mana Zhao Feng sedang berdiri pun mulai bersinar. Yufei, kita akan bertemu lagi, suara tegas Zhao Feng terdengar di dalam dimensi jiwa. Sosok Zhao Yufei gemetar, tetapi dia tidak berbalik. Yufei, perpisahan saat ini berarti akan bertemu lagi di masa depan. Penguasa dinasti adalah panggungmu yang sebenarnya. Dengan potensi Zhao Feng, cepat atau lambat dia akan tiba di zona benua. Suara jejak roh ungu suci pun terdengar dan sosok Duan Muking dan Zhao Yufei pun segera menghilang. Beberapa tarikan napas kemudian, cahaya terang muncul di arena lapisan teleportasi zona spiritual. Beberapa saat kemudian, aura kematian juga melonjak di daerah tersebut. Ekspresi para ahli yang menjaga lapisan teleportasi zona spiritual berubah drastis ketika Kaisar Kematian dan pasukannya muncul. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Mereka sudah pergi, gumam Kaisar Kematian ketika mata kematiannya terkunci pada Raja Alam Dewa Kekosongan di seberangnya. Arg, Raja Alam Dewa Kekosongan itu merasa seolah-olah jiwanya telah dibatasi dan ia bahkan tidak bisa memblokir kekuatannya. Kemana laki-laki berambut ungu itu pergi? Tanya Wen Luoan. Dia pergi ke zona bunga langit, ujar raja tersebut sambil menatap Kaisar Kematian dengan gelisah dan ketakutan. Semua orang tahu siapa Kaisar Kematian. Ikuti dia. Kaisar Kematian dan pasukannya langsung menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual dan langsung menghilang dengan sebuah kilatan cahaya. Kaisar Kematian, pria mengerikan itu datang ke tanah suci mimpi melayang. Siapa yang tahu badai seperti apa yang akan dibawanya? Para Raja Alam Dewa Kekosongan itu merasa lega setelah mereka pergi. Kaisar Kematian dan pasukannya segera muncul di Istana Lautan Hampa Langit Surgawi. Palace. Sua, aura kematian langsung menyelimuti istana spiritual lautan hampa tersebut. Pada saat itu, semua orang di istana spiritual lautan hampa merasakan tubuh mereka membeku seolah-olah mereka adalah batu. Kuat sekali.
Guru menggunakan kekuatan kematiannya untuk membekukan seluruh istana spiritual Lautan Hampa. Di istana spiritual Lautan Hampa di zona Kepulauan Bunga Langit, aula besarnya sunyi senyap dan tubuh para ahli yang tak terhitung jumlahnya pun membeku. Bayangan kematian menyelimuti semua makhluk yang ada di sana. Penguasa istana dari istana spiritual Lautan Hampa Bunga Langit adalah seorang pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan dan jiwanya gemetar dengan gelisah. Kaisar Kematian, penguasa istana Bunga Langit menahan napas dan memerintahkan para regulatornya untuk tidak melakukan apapun. Sepertinya Kaisar Kematian sedang mencari seseorang. Pada saat yang sama, indera ilahi dari 3 penguasa roh kematian juga menyapu di sekitarnya. Salah satu dari mereka bahkan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari regulator di dekat lapisan teleportasi. Dia sangat cepat, gumam Kaisar Kematian. Kekuatan keinginan kematiannya telah memenuhi seluruh istana spiritual Lautan Hampa, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Zhao Feng. Lapor kepada Kaisar, Zhao Feng tampaknya langsung menggunakan sayap petir anginnya setelah tiba di sini dan sekarang telah memasuki lautan tanpa batas, ujar seorang penguasa roh kematian dengan hormat. Dia menemukan jejak Zhao Feng melalui teknik pencarian jiwa. Kaisar Kematian menutup matanya dan indera ilahinya pun mulai meluas. 1000 km, 2000 km, 3000 km. Panca indera milik Kaisar Kematian tidak terbatas dan dapat melakukan perjalanan ke area yang sangat jauh. Beberapa tarikan napas kemudian, indera ilahi Kaisar Kematian telah mencapai rentang 10.000 km dan akhirnya menangkap tanda-tanda aura yang samar dari kekuatan petir angin di udara yang mulai memudar. Kita bahkan tidak bisa merasakan Zhao Feng sama sekali. Wen Luoan dan penjaga kematian mencengkeram keping kematian mereka, tetapi tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah target mereka telah menguap dan menghilang di udara. Kaisar Kematian berdiri tak bergerak dan tampak seperti bayangan dewa kematian. Indera ilahinya telah melampaui jarak 10.000 km saat mengejar aura petir anginnya tersebut. Alisnya tiba-tiba berkerut. Aura samar petir angin itu tiba-tiba terbelah menjadi lebih dari puluhan aura yang menuju ke arah yang berbeda. Jarak antara keduanya menjadi semakin jauh. Meskipun indera ilahi milik Kaisar Kematian bisa mencapai jarak sejauh itu tidak terlalu akurat dan lautan tak terbatas terus-menerus menggerus semua aura yang ada. Dasar berandalan licik, mata hitam Kaisar Kematian terlihat sedingin es. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Wen Luoan. Reaksi Zhao Feng terlalu cepat dan sayap petir anginnya sangat melampaui kecepatan Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa. Pergilah ke arah ini, Kaisar Kematian mengulurkan tangannya dan membuat peta yang terbuat dari cahaya dengan tangannya. Peta itu berisi gambar tanah suci mimpi melayang dan bisa menemukan lokasi-lokasi di dekatnya. Menurut arah kepergian aura petir angin yang dilacaknya, Kaisar Kematian secara kasar bisa menebak beberapa kemungkinan arah tujuan Zhao Feng. Pasukan Kaisar Kematian terbagi menjadi 5. Satu tim adalah Kaisar Kematian dan gadis kecil bermata putih. 4 tim lainnya terdiri dari beberapa penjaga kematian yang dipimpin oleh Wen Luoan dan 3 penguasa roh kematian. 5 kelompok itu lalu menuju ke arah yang diperkirakan kemana Zhao Feng pergi. Sua, Kaisar Kematian dan bawahannya segera menghilang dari istana spiritual Lautan Hampa. Penguasa istana Bunga Langit dan semua orang pun menghela nafas panjang. Di bagian tertentu dari zona Kepulauan Bunga Langit, kilatan angin sayap petir, sosok merah yang samar dan tertutupi kilatan petir melesat di lautan tanpa batas. Tidak ada seorang pun di bawah tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang bisa melihat sosok tersebut. Cepat sekali, kadang-kadang para pesilat ahli yang sedang bepergian dengan kapal pun tertegun. Sosok itu menampilkan kecepatan beberapa kali lipat lebih cepat daripada pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Kilatan angin sayap petir adalah teknik rahasia dari sayap petir angin dan bisa mendorong kekuatan keinginan petir angin menjadi maksimal. Sayap Zhao Feng dengan cepat mengepak saat tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melebihi kecepatan pesilat biasa di tahapan alam dewa kekosongan. Namun, menggunakan teknik kilatan angin sayap petir juga menghabiskan banyak energi. Pada saat tertentu, tubuh Zhao Feng dengan lembut bergetar dan berubah menjadi 10 sosok petir. Masing-masing dari sosok itu memiliki gumpalan kekuatan keinginan Raja Alam Dewa Kekosongan dan auranya persis sama dengan Zhao Feng. Sosok-sosok petir itu lalu terbang ke arah yang berbeda. Meskipun mereka sedikit lebih lambat, sulit untuk membedakan mana yang asli. Zhao Feng juga akan melepaskan beberapa sosok petir angin setiap 10.000 km atau lebih. Masing-masing dari sosok petir angin itu dapat bertahan sekitar 1 jam atau lebih karena memiliki beberapa kekuatan keinginan Raja Alam Dewa Kekosongan milik Zhao Feng.
Di saat yang sama, Zhao Feng membatasi kemampuan lautan jiwanya hingga ke tingkatan tertentu. Kekuatan keinginan mata kematian dibekukan oleh kekuatan jiwa esnya dan teknik 10.000 pikiran ilahi. Itu sebabnya Kaisar Kematian dan bawahannya tidak bisa mengunci lokasi Zhao Feng. Selama aku tidak menggunakan teknik jiwa atau kekuatan garis keturunan mata dewaku, Kaisar Kematian dan bawahannya tidak akan bisa melacakku dengan mudah, pikir Zhao Feng. Akhirnya, dia bahkan berhenti menggunakan kekuatan keinginan Raja Alam Dewa Kekosongan dan panca indera ilahinya. Meo-meo, kucing kecil pencuri itu berpegangan pada bahunya dan sesekali akan menunjuk ke arah tertentu ketika matanya berputar-putar. Karena keterampilan ramalan kucing kecillah yang membuat Zhao Feng mampu bereaksi begitu cepat dan melarikan diri dari pengejaran Kaisar Kematian. Kilatan angin sayap petir angin Zhao Feng mengepak dan ia terbang untuk waktu yang lama sampai mayoritas yuan sejatinya telah dihabiskan. Ada tanda-tanda kelelahan terlihat di wajahnya. Dia mulai berpura-pura menjadi sosok petir angin saat perlahan-lahan menyembunyikan auranya dan menghapus sayap petir anginnya. Plung, sosok Zhao Feng pun terjun ke dalam lautan tanpa batas. Beberapa saat kemudian, blub-blub, sebuah kapal perak gelap terselubungi dengan gelembung udara hantu muncul di dalam lautan tanpa batas. Ketua Divisi Yougu, kau mengendalikan kapal. Biarkan kucing kecil yang menentukan rutenya, kata Zhao Feng. Baik, Tuan, jawab Ketua Divisi Yougu. Saat ini Ketua Divisi Yougu yang mengendalikan kapalnya dan para pelautnya adalah hantu zombie yang memiliki kecerdasan tertentu. Zhao Feng lalu beranjak pergi ke dalam kabin kapten dan duduk di sana. Di dalam kabin kapten, ia lalu memakan beberapa pil spiritual dan harta karun lainnya untuk memulihkan yuan sejatinya dengan lebih cepat. Sambil melakukan hal itu, dia juga mulai melihat peta tanah suci mimpi melayang dan wilayah kekuasaan di sekitarnya. Lokasi Zhao Feng saat ini berada lebih dari puluhan zona pulau dari lokasi Istana Langit Suci Qin. Kaisar Kematian tidak tahu tujuanku, mata Zhao Feng mengerling. Untuk berhenti menunjukkan keberadaannya, dia memutuskan untuk tidak pergi ke Istana Spiritual Lautan Hampa manapun karena tidak membutuhkan apapun. Dengan peningkatan dari Tanah Suci, kecepatan tercepat kapal lautan langit petir birunya telah sebanding dengan kekuatan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Kapal Zhao Feng akan dapat mencapai Istana Langit Suci Qin dalam waktu 1 tahun. Jika aku membatasi kekuatan lautan jiwaku, bagaimana mungkin Kaisar Kematian dapat melacakku, apalagi mengejarku? Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya. Warna mata dan rambutnya kembali menjadi hitam. Tuan, jika aku bergabung dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa, kekuatanku secara keseluruhan akan naik ke tingkatan yang baru. Aku akan dapat membantumu. Anak pesilat setengah dewa keluar dari cincin artefak ruangnya dengan ekspresi serius, tetapi suaranya sangat kekanak-kanakan. Tidak sekarang, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Saat ini, kekuatan anak pesilat setengah dewa itu setidaknya sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Jika dia bergabung dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa, kekuatannya akan meningkat drastis. Zhao Feng tidak bodoh. Dia sengaja ingin membatasi pertumbuhan anak pesilat setengah dewa. Dia memiliki insting bahwa, jika dia membiarkan anak pesilat setengah dewa tumbuh dewasa sesuai keinginannya, dia mungkin menjadi lebih berbahaya daripada Kaisar Kematian. Lagi pula, anak pesilat setengah dewa adalah pesilat setengah dewa yang sedang dalam proses kebangkitan kembali. Pertumbuhannya tidak dapat digambarkan sebagai pelatihan, namun lebih sebagai pemulihan. Begitu anak pesilat setengah dewa itu bergabung dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa, ia akan mampu pulih ke level Kaisar Alam Dewa Kekosongan hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Asteris 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 asteris. 10.000 kilometer jauhnya, di lautan tanpa batas yang berkabut. Auranya menghilang lagi, alis Kaisar Kematian berkerut saat menatap ke arah aura petir angin yang telah memudar. Bukan hanya kecepatan Zhao Feng sangat cepat, ia akan terus mengirim duplikat sosoknya ke segala arah yang memiliki aura yang sama persis dengan tubuh aslinya. Sangat sulit untuk bisa mengejarnya hanya dari auranya saja. Bailin, Kaisar Kematian berpaling ke arah gadis kecil bermata putih di sebelahnya. Gadis kecil bermata putih itu memiliki mata takdir dan meskipun belum benar-benar terbangun, ia masih bisa menangkap jejak takdir. Dia lebih baik daripada kebanyakan pesilat ahli yang mempelajari ilmu kehidupan Dao. Ini juga alasan mengapa Kaisar Kematian memilih untuk membawanya. Gadis kecil bermata putih itu menggigit jari-jarinya, lalu mengeluarkan pena dan selembar kertas dengan alis yang berkerut. Beberapa saat kemudian, gadis kecil bermata putih itu berhasil menggambar sebuah instrumen yang buram dengan sebuah wajah yang pucat.
Instrumen Qin. Kaisar Kematian mengenali instrumen Qin kuno dari gambar itu dan gadis kecil bermata putih itu langsung tertidur setelah menggambarnya. Kesulitannya kali ini jauh melebihi yang sebelumnya. Semakin kuat orang yang dia coba ramalkan nasibnya, semakin sulit pula petunjuknya. Instrumen Qin, gumam Kaisar Kematian sebelum akhirnya mulai berpikir. Instrumen ini satu-satunya petunjuk, tetapi petunjuk itu tidak cukup. Apa yang dilambangkan dengan instrumen Qin ini? Seseorang, instrumen itu sendiri, atau sesuatu yang benar-benar berbeda. Menggunakan jejak petunjuk tersebut, Kaisar Kematian terus mencari. Dia lalu memerintahkan semua orang untuk mencari dan menemukan semua informasi yang berkaitan dengan instrumen Qin. Asteris 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 asteris. Di lautan berkabut yang gelap, sebuah kapal kecil yang memancarkan aura kematian dan yin dengan cepat melakukan berlayar di lautannya. Udara kematian dan yin yang memancar darinya mencegah panca indera siapapun di bawah tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan untuk melihatnya. Kapal bajak laut, sebuah kapal hantu dari jalan kejahatan. Kapal-kapal dan para ahli di dekatnya akan melarikan diri darinya karena auranya terlalu menakutkan. Bahkan kapal-kapal dari beberapa kelompok kekuatan yang kuat pun tidak berani menyinggung kapal bajak laut yang satu ini. Beberapa hari telah berlalu dan kapal hantu itu masih berlayar dengan aman. Energi Zhao Feng telah pulih sejak lama dan kadang-kadang dia pergi ke alam mimpi kuno untuk mendapatkan sumber daya pelatihan bagi hantu-hantu zombinya. Daging dan darah hewan buas di alam mimpi kuno sangat bermanfaat bagi hantu zombie terkutuknya. Suatu hari, suara ketua divisi Yougu terdengar penuh dengan kegembiraan. Tuan, semua hantu zombie terkutuk telah mencapai tingkatan penguasa alam inti asal. Mendengar laporannya, Zhao Feng menunjukkan ekspresi kegembiraan. Hantu-hantu zombie terkutuk itu masing-masing setinggi beberapa meter dan mengeluarkan aura kuno dari mayat yang telah membusuk. Kekuatan kutukannya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Mereka lebih kuat dari yang aku bayangkan, Zhao Feng tertegun. Meskipun hantu zombie terkutuk di tingkat penguasa alam inti asal ini baru saja naik level belum lama ini, mereka sudah hampir tak tertandingi terhadap siapapun di bawah tingkat panglima penguasa. Bahkan seorang panglima penguasa pun akan merasa kesulitan jika kutukan itu sampai menyentuh mereka. Selain itu, ada 100 hantu zombie dan struktur kutukan yang mereka bentuk sangat kuat. Struktur kutukan itu tidak sesederhana seperti menambahkan mereka satu persatu. Tubuh hantu zombie ini sangat kuat dan mengandung aura daging hewan buas yang sebelumnya. Seberkas sinar berkilat di mata anak pesilat setengah dewa saat menatap hantu-hantu zombie tersebut. Dia sudah curiga Zhao Feng memiliki lebih banyak daging hewan itu. Jumlah daging dan darah yang diserap oleh hantu zombie untuk mencapai tingkatan ini sungguh menakjubkan. Anak pesilat setengah dewa justru membutuhkan daging itu untuk memulihkan kekuatannya dan kekuatan garis keturunannya yang lengkap. Mari kita membuat kesepakatan. Mata anak pesilat setengah dewa itu bersinar dengan serius saat berbicara kepada Zhao Feng dengan suara kekanak-kanakannya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.